Produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Ini kalau Anda lihat semua di sini, hampir semua pemain, bukan hampir semua pemain besar mobil dunia pun sudah akan masuk di kita. Kalau kita lihat sekarang ini di bawah, terakhir kalau saya lihat, BYD yang nomor 1 di dunia, nomor 2 ada Tesla, Hyundai, dan seterusnya. Ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian Indonesia dengan keputusan kita, AV yang sudah kemarin di rapat kabinet dan kita bisa announce segera, maka pemain-pemain besar dunia itu akan masuk ke Indonesia. Pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi, menghitung untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan atau motor listrik. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan pelepasan ekspor ke 2 juta unit oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan ekspor perdana tujuan negara ekspor Toyota dari pabrikan RI sudah mencakup ke lebih dari 80 negara, di mana sebagian besar ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Mobil hibrida buatan pabrik manufaktur Indonesia juga akan diekspor ke 27 negara, termasuk Australia. Padahal, negeri kanguru selama ini dikenal punya standar tinggi dan ketat terkait impor produk otomotif. Bila ekspor otomotif ini terus digenjot dan ditingkatkan dalam waktu tidak berapa lama, Indonesia bisa menggeser Jepang sebagai negara besar pengekspor kendaraan roda 4 selama ini. Dikatakan sekarang saja pabrikan Toyota Indonesia telah mengekspor mobil Toyota ke Jepang. Sementara Australia yang begitu ketat akan standar produksi telah menerima mobil-mobil produksi Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia mampu menembus pasar Australia yang terkenal memiliki spesifikasi yang ketat, antara lain terkait dengan spesifikasi bahan bakar, emisi, dan keamanan, jelas Menteri Agus Gumiwang. Menurut dia, tahun ini, PT Temin juga menargetkan produk Kijang Innova Zenith diekspor sebanyak 8.000 unit ke negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Lebih lanjut, Menteri menjabarkan bahwa upaya yang dilakukan perusahaan otomotif sudah 50 tahun sejak pertama kali hadir di Indonesia. Kesempatan tahun ini perlu dimaksimalkan guna mendorong industri otomotif nasional lebih berdaya saing global. Beberapa langkah dapat ditempuh. Dimulai dengan kemitraan bersama IKM komponen otomotif untuk memperkuat rantai pasok di tanah air menjadi terintegrasi dari hulu sampai hilir. Temin telah menerapkan komponen lokal mencapai 70% dalam produknya, juga menggunakan teknologi industri 4.0 dalam proses produksinya. Proses produksinya semakin efisien dan bisa meningkatkan daya saing. Kami akan ajukan Temin sebagai National Lead Close dari sektor otomotif, ungkap Menteri Agus. Meski belum sepenuhnya mobil listrik, ekspor mobil hibrida dari Temin menorehkan sejarah di Indonesia dan perlu diapresiasi. Selain mobil hybrid electric vehicle, HEV, Toyota Indonesia sebelumnya telah mengekspor kendaraan listrik murni dengan jenama plug-in hybrid electric vehicle, PHEV, dan battery electric vehicle, BEV. Sementara itu, Presiden Direktur Temin Warih Andang Cahyono mengatakan, ekspor perdana kendaraan listrik hibrida ini bisa tercapai karena dukungan dari pemerintah Indonesia, sektor industri kecil dan menengah, IKM, komponen otomotif, serta masyarakat. Ekspor perdana Kijang Innova Zenith ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Juga kemitraan kuat dari seluruh rantai pasok kami, ujarnya. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Temin,
meluncurkan ekspor perdana Toyota Innova Zenith berbasis kendaraan listrik hybrid. Bahkan kegiatan ekspor ini merupakan ekspor perdana kendaraan listrik buatan Indonesia sebagai capaian yang bersejarah. Ini yang pertama kali untuk hybrid di Indonesia, kata Presiden Direktur Temmin Wari Andang Cahyono kepada CNBC Indonesia dalam acara Kijang Innova Zenith Export Ceremony di Pabrik 3 Temmin Karawang. Sementara itu, Direktur Operasional Temmin Bob Azam menambahkan ekspor mobil listrik berbasis hybrid ini merupakan yang pertama di Indonesia, belum dilakukan merek mobil lainnya. Hal ini bagian dari semangat mendorong ekspor ke berbagai negara. Innova Zenith ini tahap pertama akan diekspor ke Timur Tengah dan Amerika Selatan. Bob mengatakan ekspor juga untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar produsen mobil menggencarkan ekspor. Jokowi sempat mengakui produksi kendaraan bermotor memang ada ekses kemacetan, sehingga perlu ada peningkatan ekspor. Kemarin kan Pak Jokowi meminta agar ekspor, hari ini kita tindak lanjuti, kata Bob. Di 2023, Temmin menargetkan ekspor Kijang Innova Zenith sebanyak lebih dari 8.000 unit dengan komposisi 30% tipe HV dan 70% tipe internal combustion engine, ICE, ke negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Diharapkan, ekspor Innova Zenith ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan target 17,000 unit di 2025 untuk tipe hybrid dan konvensional. Sebelumnya Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo, Jokowi, mendorong pabrikan mobil di dalam negeri fokus memacu ekspor. Pasalnya, kata dia, saat ini jalanan di tanah air serba macet, tak hanya di Jakarta. Hal itu disampaikan saat membuka penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IMS) 2023 yang digelar mulai 16 hingga 26 Februari 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Jokowi menjabarkan, penjualan kendaraan bermotor naik tajam. Penjualan mobil pada akhir 2022 adalah 1.048.000 unit dan motor sebanyak 5.221.000 unit. Hasilnya pun terlihat pada kondisi lalu lintas yang tersendat di sana-sini. Akibatnya, kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, seperti saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet, terangnya. Supaya tidak macet, saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor, kata Jokowi. Menanggapi hal itu, Marketing Direktur Toyota Astra Motor, TAM, Anton Jimmy Suwandi mengatakan, jumlah ekspor di tahun ini bakal terus melonjak. Terdongkrak tambahan model baru yakni Innova Zenith Hybrid yang bakal masuk ke dalam salah satu daftar mobil ekspor. Ada bocoran sedikit dari pihak Temmin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, bahwa ada pelepasan ekspor Innova Zenith ke negara lain dalam waktu dekat, ujarnya. Adapun tujuan negara ekspor Toyota dari pabrikan RI sudah mencakup ke lebih dari 80 negara, di mana sebagian besar ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Hanya saja dia mengungkapkan, tidak berarti produk yang laku di RI bakal diminati oleh konsumen di negara lain. Untuk itu, pabrikan harus melakukan riset mendalam sebelum resmi menjual produk itu ke luar negeri. Produk-produk apa yang cocok tidak hanya domestik Indonesia, cocok negara lain? Kenapa produk ini penting? Karena regulasinya akan berbeda, contohnya Euro 4, teknologi engine, safety, dan bagaimana ini bisa cocok untuk negara lain. Jadi kalau ini bisa kami lakukan, saya rasa ini pasti bisa lakukan ekspor lebih banyak lagi, kata Anton. Pabrikan asal Jepang lainnya yakni Honda juga mengaku melakukan hal serupa dalam merencanakan deretan line-up mobil ekspor. Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menyebut beberapa mobil yang kini menjadi andalan. Strateginya kita ada WRV, Brio dan BRV. Kalau mobil ini, BRV, satu-satunya negara ekspor. Jadi kalau menemukan di negara lain pasti Indonesia.
total ada 30 negara kami akan ekspor, kata Billy. Sementara itu brand asal Cina, Wuling, juga menatap potensi ekspor dari Indonesia. Wuling mengaku tengah mengincar pasar dengan produk mobil setir kanan. Namun brand and marketing Wuling Motors Indonesia Dian Asmahani menyebut prosesnya memakan waktu karena perlu menyesuaikan regulasi dengan negara lain. Sebenarnya kan di Indonesia ini setir kanan ya, dan memang Wuling berencana untuk mengekspor kendaraan-kendaraan yang basisnya setir kanan, kalau setir kiri di Cina. Kalau kendaraan-kendaraan di Asia Tenggara itu bisa disuplai dari Indonesia, dan AIREV sendiri sudah banyak untuk dipasarkan, cuma kami masih menjajaki, karena ada regulasi dan beberapa hal yang harus dipenuhi, ujarnya.